Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di jendela info analisis di balik teks jurnal PKSPD dengan tajuk dari LPJ Bupati menjadi LKPJ Bupati. Bagaimana asbabul nuzulnya? Penting untuk kita ketahui dan perhatikan bersama. Mengapa laporan pertanggungjawaban Bupati kemudian berubah menjadi laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati? Ceritanya begini. Pada tahun 2003 Kementerian Otonomi Daerah melalui Dirjen Otonomi Daerah mungkin sudah kemana-mana berbagai kota, kabupaten, dan provinsi untuk mengevaluasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah yang menyangkut pasal 27 dan pasal 184 yang menyatakan bahwa setiap akhir tahun Bupati dimintai laporan pertanggungjawaban oleh Dewan atau Legislatif. Mungkin kesimpulan dari Dirjen Otonomi Daerah yang dibawa otoritas Kementerian Otonomi Daerah pada saat itu sudah ke berbagai provinsi, kota, dan kabupaten untuk meminta pandangan dari berbagai civil society atau kemudian NGO yang kritis. Saya atau PKSPD kemudian mendapatkan atau kedatangan tim dari Dirjen Kementerian Otonomi Daerah mengenai bagaimana pandangan atau pelaksanaan LPJ Bupati di daerah termasuk di Indramayu. Tetapi Dirjen Otonomi Daerah tidak langsung mengajukan pertanyaan apakah resiko daripada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang LKPJ. Dirjen Kementerian atau Dirjen Otonomi Daerah waktu itu, kalau tidak salah ingat, pertengahan 2003 dalam bentuk diskusi atau dalam bentuk sharing, kemudian mengajukan persoalan-persoalan terhadap pelaksanaan laporan pertanggungjawaban atau LPJ Bupati di berbagai daerah. Yang dilontarkan oleh Dirjen Otonomi Daerah adalah LPJ sering disalahgunakan oleh anggota Dewan atau Legislatif karena faktor sentimen politik, kemudian faktor like and dislike, faktor macam-macam sehingga kemudian Legislatif atau Dewan seolah-olah mempunyai hak prerogatif untuk menjatuhkan bupati di tengah jalan. Asumsi lain yang dilontarkan dan saya tidak paham juga apakah memang hasil evaluasi seperti itu. Kemudian mengatakan kalau kemudian Dewan atau Legislatif dengan dasar sentimen tanpa dasar objektivitas sudah di tengah jalan bisa menjatuhkan bupati atau mencopot bupati, maka kemudian tata kelola pemerintahan daerah akan menjadi terganggu, bahkan bisa jadi stagnan. Itulah diskusi yang dimunculkan. Lalu Dirjen Otonomi Daerah meminta pandangan PKSPD terhadap itu. PKSPD menggarisbawahi menyatakan bahwa bisa saja terjadi di beberapa daerah atau misalnya di Indramayu jika itu mungkin penolakan laporan pertanggungjawaban atau tidak diterimanya laporan pertanggungjawaban bupati bisa didasari atas sentimen partai politik di legislatif karena bupati tidak mendapat dukungan mayoritas atau tidak mendapatkan koalisi yang mayoritas sehingga kemudian bisa diganjal atau dijatuhkan di tengah jalan. Bisa juga karena faktor X lainnya yang pada umumnya kita saling menjegal kemudian saling menikam, maka kemudian bupati bisa jatuh di tengah jalan atau kemudian sebelum masa baktinya berakhir 5 tahun, maka di tahun pertama atau di tahun kedua atau di tahun-tahun sebelum berakhir bisa jatuh karena laporan pertanggungjawabannya ditolak oleh legislatif. Sehingga PKSPD waktu itu menggarisbawahi solusi yang mungkin paling rasional dan bisa diterima logika dan akal waras adalah laporan pertanggungjawaban bupati LPJ bukanlah hal yang final yang kemudian
tanpa sebab atau tanpa objektivitas bupati bisa dijegal atau dijatuhkan di tengah jalan oleh legislatif. Maka kemudian PKSPD menyarankan atau menggarisbawahi ada klausul pasal tersendiri yang mempertegas bahwa LPJ yang ditolak atau tidak diterima oleh legislatif maka bukanlah hal final, tetapi hasil akhirnya atau finalisasinya harus ditentukan atau harus dievaluasi dan harus diputuskan oleh Menteri Dalam Negeri. Solusi yang kedua adalah bahwa LPJ Bupati yang ditolak oleh legislatif, maka LPJ itu bukanlah hal yang final untuk mencopot bupati, tetapi harus dibawa ke mekanisme konstitusional, yaitu ke hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat atau pemakzulan di legislatif, sehingga itu jelas akan bisa tidak sembarangan untuk bisa menjatuhkan bupati di tengah jalan karena atas dasar sentimen partai politik, atas dasar kemungkinan karena tidak meratanya pembagian kue kekuasaan, sehingga kemudian bupati dihadang oleh legislatif dengan program-programnya, sehingga kemudian bupati tidak bisa melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang pemerintahan yang baik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Tetapi akhir dari evaluasi itu kemudian Undang-Undang 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Maka pemerintah kemudian mengeluarkan perubahan undang-undang dengan nomor 32 tahun 2004, di mana LPJ kemudian dihapus. Laporan pertanggungjawaban bupati dihapus dan diganti menjadi LKPJ, laporan keterangan pertanggungjawaban bupati. Apa lantas dampak atau konsekuensinya? Dalam Undang-Undang 32 yang kemudian disempurnakan lagi atau kemudian ada perubahan berikutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Perubahan yang mendasar adalah, dan itu mengagetkan saya atau PKSPD, kok ternyata evaluasi atau keputusan dari Dirjen Otonomi Daerah atau Kementerian Otonomi Daerah bukan mengatasi masalah, tetapi seolah-olah atau mau menyelamatkan bupati yang kinerjanya buruk, bukan kemudian membackup bupati-bupati yang punya kinerja yang cukup bagus, transparan, dan akuntabel. Nah, di dalam perubahan undang-undang itu kemudian LPJ tidak lagi dikenal, tetapi LKPJ yang dikenal, laporan keterangan pertanggungjawaban. Bagaimana mungkin logika kita dan akal waras kita bisa menerima seorang bupati atau kepala daerah yang mempunyai kewenangan atau diberikan mandat tentang pengelolaan APBD yang cukup besar 3,5 triliun, dan kemudian diberikan kewenangan atau mandat untuk mengambil kebijakan publik, tidak bisa dimintai pertanggungjawabannya, tetapi hanya cukup dengan memberikan laporan keterangan. Apakah keterangan itu logis, apakah keterangan itu sekendaknya sendiri, itu yang terjadi. Ketika diberlakukan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, kita masih mengenal ada pandangan umum fraksi dan pandangan akhir fraksi. Pandangan umum fraksi merupakan pertanyaan-pertanyaan atau masalah-masalah yang diajukan kepada bupati. Kemudian eksekutif atau bupati memberikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan fraksi-fraksi di legislatif. Kemudian setelah itu dilakukan kesimpulan atau pandangan akhir masing-masing fraksi, apakah itu diterima atau ditolak. Nah, karena tadi sudah berubah menjadi LKPJ, maka laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tidak ada yang ditolak, tetapi hanya memberikan rekomendasi atau saran terhadap perbaikan tata kelola atau manajemen pemerintahan. Konsekuensi paling akhir menjelang 2011 atau kemudian setahun sebelumnya, pandangan umum fraksi masih ada
dan dilakukan oleh DPR, tetapi pandangan akhir sudah ditiadakan. Maka ini menjadi persoalan yang sempurna bagaimana kemudian untuk menyelamatkan bupati dengan sporadis. Kemudian di dalam Undang-Undang 23 2014 yang rekomendasinya hanya sekedar perbaikan atau saran, tetapi yang kemudian menjadi agak aneh pada pelaksanaannya bahwa LKPJ pada prakteknya kemudian dibagi atau dilakukan dalam 2 tahap. Anggota Dewan mengatakan pada tahap pertama LPJ atau LKPJ Bupati akan membahas soal kinerja. Kemudian pada tahap kedua akan membahas persoalan pertanggungjawaban keuangan daerah atau APBD. Aneh tapi nyata. Padahal pada pasal 184 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, kemudian Junto Undang-Undang 23 tahun 2014 yang bedanya pasal 184 dengan pasal 320 pada Undang-Undang 23 tahun 2014 terdiri dari ayat 1, ayat 2, ayat 3 masih sama, kemudian ada tambahan di dalam undang-undang yang baru 23 tahun 2014 ada ayat 3, ayat 4, ayat 5, ayat 6. Yang menarik buat kita tadi yang kemudian legislatif mengatakan bahwa pertama dilakukan pembahasan atas kinerja bupati. Padahal di dalam prakteknya capaian kinerja tentu juga meliputi tentang penggunaan anggaran. Dan disinilah yang kemudian kita tidak bisa sulit untuk bisa dikatakan atau diterima logika dan akal waras. Kenapa harus dijadikan 2 sesi? Yaitu soal capaian kinerja dibahas tersendiri, kemudian laporan pertanggungjawaban keuangan atau APBD dibahas tersendiri, padahal itu satu kesatuan. Mari kita baca apakah ada landasannya bahwa capaian kinerja dibahas tersendiri dan tidak satu di dalam laporan atau pertanggungjawaban keuangan atau APBD. Pada pasal 320 pertanggungjawaban pelaksanaan APBD itu paragraf 7, pasal 320 ayat 1 mengatakan Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Pada ayat 2-nya mengatakan, laporan keuangan sebagaimana dimaksud ayat 1 paling sedikit meliputi laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo lebih, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, F, laporan perubahan ekuitas, dan G, catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD. Sehingga jelas bahwa capaian kinerja bupati tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban soal keuangan karena Bupati Indramayu yang sampai hari ini LPJ atau LKPJ-nya belum selesai karena belum memasuki tahap kedua LKPJ tentang pertanggungjawaban keuangan. Di dalam nota penjelasan Bupati maka disampaikan capaian-capaian itu misalnya melampaui 100% dari target sekian persen, kemudian penggunaan anggarannya dan lain-lain. Capaian kinerja sangat ditentukan atau linear dengan penggunaan anggaran. Misalnya soal ketertiban masyarakat yang melampaui 100%, maka kemudian anggaran yang digunakan juga dipakai untuk pelaksanaan itu dan seterusnya termasuk hal-hal yang lainnya. Nah, ini kemudian dipisahkan oleh DPR, tetapi itulah fakta yang terjadi di dalam LKPJ Bupati sekarang ini. Apakah dengan pembahasan 2 tahap ini sebenarnya DPR sedang menghambur-hamburkan uang atau sekedar ada permainan politik untuk bisa bergaining dan lain-lain sehingga kemudian mempunyai posisi tawar. Kembali kepada persoalan yang menjadi catatan penting yang mengagetkan kita bahwa dari LPJ menjadi LKPJ membuat kita berkesimpulan bahwa
bupati harus diamankan masa kerjanya atau masa baktinya 5 tahun, tetapi tidak melihat apakah bupati itu kinerjanya buruk atau kemudian bupati itu kinerjanya baik. Tidak ada celah bagi kedaulatan rakyat karena DPR atau undang-undangnya mengatakan bahwa LKPJ hanya memberikan rekomendasi saran perbaikan untuk tata kelola pemerintahan kepada bupati dan tidak ada catatan lain yang bisa dilakukan selain itu. Lalu bagaimana jika bupatinya karwek atau sekendaknya sendiri? Kalau kita mengamati pandangan fraksi, pertanyaan-pertanyaan dilakukan fraksi, termasuk juga penjelasan-penjelasan atau jawaban dari eksekutif kepada legislatif. Banyak sekali yang kemudian masing-masing jalan sendiri. Pertanyaan A dijawab dengan penjelasan Z dan tidak ada relasi atau korelasinya dengan pertanyaan. Tetapi lagi-lagi legislatif tidak juga menggunakan haknya, hanya kemudian akan dibicarakan atau akan dibahas pada tingkat komisi atau pada tingkat raker di dalam legislatif. Tetapi pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh DPR atau koreksi-koreksi yang dilakukan DPR legislatif di daerah di Indramayu seringkali merupakan tanpa data, primary evidence data, sehingga kemudian hanya basa-basi atau sekedar bagaimana LKPJ itu bisa digelar oleh legislatif tepat pada waktunya, sehingga tidak bisa kita harapkan untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, perbaikan terhadap konsekuensi bagaimana mencegah praktek-praktek busuk perkorupsian yang marak di Indramayu, di samping lemahnya penegakan hukum di Indramayu soal pemberantasan korupsi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.